percaya bahwa malam ini, mulai hari ini kita perenungan sesaat sebelum tidur ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau terus beri kepercayaan hikmat buat hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan teh Tuhan saat teduh sebelum tidur. Kami tahu setiap firman yang kami renungkan itu tidak pernah sia-sia, akan menjadi rema buat kekuatan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin ya. Shalom semuanya, malam ya, Niken, Grace, semua malam ya. Kita percaya, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan sehingga hari ini, malam ini ya, puji Tuhan kalau Victory bisa buka program juga ya, teh saat teduh sebelum tidur. Kita percaya bahwa ketika kita sebelum tidur, nanti sesudah perenungan kita doa. Karena doa sepakat itu ya seperti yang firman Tuhan katakan, bagaimana ketika 2-3 orang berkumpul dan berdoa sepakat, maka Tuhan mengabulkan. Nanti setelah perenungan sejenak, kita akan berdoa ya. Kita akan melakukan doa setiap malam dan saya percaya dengan firman doa ini akan menjadikan kita semakin hari semakin kuat. Nah, saya akan berkhotbah perenungan sejenak tentang bagaimana bersyukur dalam segala hal. Kemarin menguasai diri dalam segala hal ya. Nah, kita baca terlebih dahulu berapa banyak orang kurang menyadari arti bersyukur. Coba kita lihat di Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tangkep ya. Saudara, hari ini yuk, tidak ada jalan lain. Apapun yang saudara alami, kita tetap mau belajar mengucap syukur dengan segenap hati. Banyak orang sulit mengucap syukur, yang ada cuman bersungut-sungut. Kenapa hidupku sulit Tuhan? Kenapa aku susah? Kenapa aku bokek? Kenapa rumah tanggaku ndak seindah rumah tangga tetangga? Kenapa suamiku ndak sebaik suami teman saya? Kenapa istri saya seperti ini? Ada banyak hal. Tapi percayalah, malam ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita lompat di Mazmur 50 ayat 23a. Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Tangkap ya. Jadi betapa kita menyadari arti kata bersyukur malam ini. Ada 2 hal ya, ketika kita bersyukur dengan segenap hati, kita ini sedang mempersembahkan syukur bagaimana kita sedang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari, waktu keadaan buruk saudara bilang gini, terima kasih Tuhan, aku tetap bersyukur. Walaupun sampai hari ini masalahku belum pulih, aku tetap bersyukur. Itu salah satu langkah. Firman Tuhan berkata, itu korban yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Makanya kalau bersyukur itu antara mulut dan hati ini harus sama, saudara. Ya, malam ini kita percaya kita mau belajar untuk bersyukur. Walaupun hari ini usahamu belum kelihatan pulih, rumah tanggamu belum pulih, anak-anak belum pulih, kesehatan belum pulih, malam ini ada satu kata yang kita mau pelajari, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Orang mengucap syukur tanpa disadari itu salah satu korban yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau bersungut-sungut menyenangkan hatinya iblis ya Bu Eli, jelas. Saudara semakin bersungut-sungut, saudara semakin membuat hati iblis itu ya disedahkan dan saudara memuliakan iblis. Nah, kita lompat di ayat berikutnya. Ya, saya cuma bahas satu ayat lagi, satu pembahasan, setelah itu kita selesai. Buka, ada 3 alasan ya.
Kita percaya di Mazmur 136 ayat 1-2 terlebih dahulu. Hari ini ingat ya, tidak ada lain korban yang menyenangkan hati Tuhan selain perbuatan kita yang kudus, hidup berkenan di hadapannya. Ucapan syukur yang menjadikan korban itu adalah ucapan syukur kita dalam segala hal dengan segenap hati. Jadi ketika mulut bersyukur, hati ini juga harus legowo. Berapa banyak orang bisa ya wis terima kasih tapi ndak legowo. Ndak legowo itu ndak ikhlas ya. Mikir, duh ruginya, aduh sakitnya, aduh Bu Eli, parah, rugi, kerugian, bangkrut, sakit. Rasanya Bu Eli enggak. Tapi ketika kita bersyukur, kita mau antara mulut dan hati ini harus sejalan. Nah, kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi tidak ada alasan ya kita tidak bisa bersyukur. Walaupun hari ini doamu belum dijawab, masalahmu belum pulih. Kita percaya Tuhan itu tetap baik. Makanya firman Tuhan berkata di Mazmur 136 ayat 1a, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, selain kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita juga harus bersyukur atas kasih setia Tuhan selama-lamanya. Masalahmu ndak selamanya, tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Tangkep ya, saudara percaya dengan bersyukur, makin banyak bersyukur, masalah kita akan berlalu dengan kasih setia Tuhan. Tangkep ya, makin banyak bersyukur, hutangmu itu akan berlalu dengan kasih setia Tuhan. Saudara jangan berpikir masalah itu bisa menguasai hidup kita selama-lamanya. Tapi firman Tuhan di Mazmur 136 ayat 2 berkata, bersyukur kepada Allah sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada hutang yang bisa hari ini bermegah menguasai hidup kita selama-lamanya. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu pasti akan mengubah hutang kita, mengubah masalah kita, akan menjadi berkat, akan menjadi pemulihan yang indah. Makanya jangan meremehkan arti bersyukur ya. Kita awal tahun ini terus dapat yang namanya rema ya. Yang pertama adalah menguasai diri dalam segala hal ya. Malam ini kita belajar bersyukurlah dalam segala hal, itu sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, bersyukur ada 3 alasan, karena kebaikan Tuhan, yang kedua karena kasih setia Tuhan selama-lamanya, yang ketiga Mazmur 136 ayat 4. Mazmur 136 ayat 4. Kepada Tuhan yang seorang diri melakukan keajaiban yang besar. Ada 3 hal. Yang ketiga yaitu bersyukur karena keajaiban yang besar. Saudara percaya hari ini, malam ini, setelah perenungan ini nanti kita berdoa. Saudara yang hari ini mengalami badai yang besar, mulai belajar mengucap syukur. Hutangmu belum lunas, mengucap syukur. Saudara hari ini berdoa bertahun-tahun sampai awal 2025. Masalahmu, badaimu makin besar. Yuk kita mulai mengubah hidup, mendisiplin hidup, belajar bersyukur. Karena tidak ada alasan. Kenapa kita belajar bersyukur? Malam ini kita belajar karena bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan selama-lamanya, dan yang ketiga atas keajaiban yang Tuhan yang lakukan, yaitu yang besar. Hari ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur.
Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Saudara, semakin saudara tidak bisa bersyukur, saudara semakin tidak lihat kebaikan Tuhan. Kata kunci, waktu kita bersyukur, maka di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan yang dirasakan cuman masalah demi masalah. Saya sejak bisa bersyukur, saya tidak lagi merasakan yang dirasakan sakit. Enggak. Tapi waktu saya belajar bersyukur, yang saya rasakan, rasa sakit saya diganti dengan kebaikan Tuhan. Tangkap ya saudara, malam ini yuk semuanya bersyukur. Suami mau nyakiti hidupmu, istri nyakiti hidupmu, anak-anak menyakiti hidupmu, mertua mulai menyakiti hidupmu dari dulu. Hari ini belajarlah untuk mengucap syukur. Setiap kali kita bersyukur, maka masalah akan dirubah dengan kebaikan Tuhan. Itu sudah kata kunci saudara. Makanya hari ini kalau dengar berita buruk, puji Tuhan, haleluya, bersyukur dalam segala hal, karena aku tahu masalahku akan dirubah dengan kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau masalah kita masih berlanjut, itu berarti karena Tuhan mau memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan pernah berpikir negatif. Kalau Tuhan belum jawab doa kita, itu berarti Dia tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih baik akan Dia sediakan. Jadi tidak usah panik.com. Malam ini tidak usah panik. Yang pasti Tuhan itu menunda jawaban doa-doa saudara. Itu karena Dia sudah menyediakan kebaikannya di depan yang jauh lebih baik. Ya, katakan malam ini, aku bersyukur Tuhan karena aku tahu di depan itu ada jawaban doa yang jauh lebih baik. Saudara, waktu saudara bersyukur, maka masalah kita akan dirubah dengan kasih setia Tuhan. Hari ini jangan lihat keuanganmu, jangan lihat usahamu yang goyah, jangan lihat pasangan hidupmu yang tidak berubah-berubah, anak-anakmu, mertuamu, mungkin kau lagi ngalami sakit penyakit, tapi yang hari ini belajar bersyukur karena kita tahu di balik semua masalah hidup kita ada kasih setia Tuhan selama-lamanya. Masalahmu tidak selama-lamanya, tapi hidup yang saudara jalani day by day, hari lepas hari, itu kita selalu mengalami kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, tidak pernah habis-habisnya. Berarti kasih setia Tuhan itu selama-lamanya akan kita nikmati. Makanya makin belajar bersyukur, makin melihat kebaikan Tuhan, makin melihat ke kasih setia Tuhan, makin melihat keajaiban Tuhan yang besar. Pastikan kita mau praktek mulai hari ini bersyukur antara mulut dan hati. Karena aku mau mengucapkan syukur dengan segenap hatiku, karena ini sebagai korban. Saudara percaya, waktu kita bersyukur, hati Tuhan disenangkan, hidupmu memuliakan nama Tuhan. Kira-kira Tuhan kelepek-kelepek enggak? Daripada tiap hari kita nuntut Tuhan, kapan Tuhan? Sampai kapan? Mengapa ini? Tuhan, kenapa? Daripada kita bersungut-sungut, tahun 2025 kita merubah gaya hidup kita. Kita merubah gaya hidup, bersyukurlah dalam segala hal. Karena kebaikan Tuhan sedang terjadi, kasih setia Tuhan selama-lamanya sedang menyertai orang benar. Bahkan ada yang ketiga, yaitu keajaiban-keajaiban Tuhan yang besar. Yang lagi ngalami mustahil, mustajab, yang sudah ada jalan keluar. Yuk, jangan takut, bersyukur aja. Bu Eli tidak punya apa-apa, Bu Eli, bersyukurlah. Karena waktu kita bersyukur, kita tidak tahu besok mau dibalik telapak tangan keajaiban yang besar. Malam ini, detik ini juga, kita berdoa, keajaiban Tuhan besar datang, bisa tidak? Jelas. Saudara, jangan pernah meremehkan arti kata bersyukur, karena firman Tuhan jelas berkata, ketika engkau bersyukur, engkau memuliakan aku dan menyenangkan hatinya. Kita tahu bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, hati Tuhan itu pasti disenangkan. Dan kalau hatinya disenangkan, apa yang tidak bisa Dia berikan? Keajaibannya kecil, katanya Tuhan. Kecil. Sakit kanker stadium 4 kecil, hutang besar kecil,
kecil. Semua yang hari ini engkau tidak punya jalan, ya saudara, pasti hari ini semuanya yang hari ini mungkin butuh pekerjaan, saudara mungkin sudah usianya tidak produktif lagi, semuanya pasti kecil. Mulai belajar nyanyi lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Wah, kita percaya waktu kita nyanyi itu terus, Tuhan di surga itu akan tidak tahan dengan apa yang saudara nyanyikan, ya. Belajar untuk nyanyi bersyukur. Banyak lagu-lagu yang mengatakan untuk bersyukur dalam segala hal, mengakui kebesarannya. Saya sudah selesai, ya, perenungan singkat dengan saat teduh sebelum tidur. Kita akan bangun satu kekuatan bagaimana saudara sudah merenungkan arti kata bersyukur. Ketika besok bangun pagi, realita ada, ya, di depan mata realita, hutang, suami ndak pulang, istri selingkuh, anak-anak berontak, sakit kanker, semua realita pasti kita hadapi. Tapi waktu kita ingat arti kata bersyukur, realita akan tunduk kepada kebenaran. Waktu kita bersyukur, yang kita nikmati bukan hutang lagi, bukan kanker lagi, bukan suami yang menjengkelkan, istri yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakiti. Tapi waktu kita bisa bersyukur dalam segala hal, kita sedang menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan yang paling kita butuhkan hari-hari ini adalah keajaiban-keajaiban yang besar. Saudara percaya kita semua lagi tidak bisa buka jalan, termasuk saya butuh keajaiban Tuhan yang besar. Kalau kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku butuh keajaiban Tuhan yang besar, Tuhan lakukan enggak? Aku bersyukur besok, walaupun hari ini Tuhan parah-parah, besok pasti ada kebaikan, kasih setia, keajaiban-keajaiban Tuhan yang besar. Kita percaya, ya. Malam ini saya sudah selesai, saudara dan saya tidak usah takut, ya. Kita akan berdoa. Malam ini kita mau berdoa juga mengambil langkah profetik. Saudara yang ada di sini, kita mau doa sama-sama. Kita percaya kita perlu bangun semuanya. Kita perlu bangun kekuatan, kita perlu bangun doa, bangun kekuatan lewat firman, bangun doa lewat perkataan firman. Itu akan dahsyat. Karena hari-hari ini yang besar kuasanya itu doa. Hari-hari ini yang bisa memerdekakan saudara dan saya dari setiap keadaan yang buruk itu hanya firman, ya. Yuk malam ini kita berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Saudara yang lagi ngalami beban berat, jangan panik.com lagi, ya. Sudah mulut gak usah ngomong apa-apa. Sudah kata kunci saya kalau sudah ndak bisa apa-apa, ingat kan apa yang saya lakukan. Kalau sudah keadaan saya terpuruk, saya cuma bisa nyanyi haleluya, 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 haleluya. Itu aja sudah. Sambil nangis, saya biasanya nangis, Tuhan terima kasih sudah bisa melewati 15 tahun proses. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena kekuatan-Mu ndak mungkin mampu. Yuk kita bersatu hati, ya. Kita nanti baca di doa, saudara nanti bisa ikuti kata-kata profetik doa Esther, ya. Doanya saat teduh sebelum tidur itu saya ambil di Matius 18 ayat 19 yang berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Kita ini lebih dari 2, ya. 228 orang, kita sudah lebih dari 2. Sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Kita percaya malam ini kita sudah dengar perenungan firman, kita minta sesuatu. Besok kita bangun pagi, kita akan mendapatkan kebaikan Tuhan, kasih setia dan keajaiban yang besar.
Jangan pernah terintimidasi oleh iblis dengan masalahmu, sehingga engkau hidup hanya tinggal dalam masalah, merenungi masalah, merenungi nasib ya nasib ya nasib, merenungi fakta yang tidak berubah. Pastikan hari ini kita tidak lagi mau merenungi masalah, karena masalah bukan masalah buat Tuhan. Masalah hutang itu masalah saudara. Masalah hari ini sakit kanker stadium 4 buat kita masalah, tapi bukan buat Tuhan enggak. Buat dokter masalah, dia angkat tangan enggak bisa sembuhkan saudara kanker. Tapi kira-kira buat Tuhan masalah kankermu jadi masalah enggak buat Tuhan, karena dia tahu bilur-bilurku mau kanker stadium berapa, bilur-bilurku sanggup menyembuhkan engkau. Hari ini engkau sudah enggak punya cadangan dana, engkau sudah enggak punya cadangan berkat, engkau sudah enggak punya penghasilan yang tetap, sementara angsuran tiap bulan tetap wajib harus dibayar. Kira-kira ini masalah kita, tapi bukan masalah Tuhan. Buat Tuhan itu bukan masalah, karena dia sumber berkat buat orang benar. Berkat itu hari ini dia dengan keajaiban yang besar, dia bisa membalik telapak tangan. Walaupun hari ini engkau belum diberikan satu jalan keluar untuk hutang-hutangmu, tapi malam ini Tuhan berkata, aku pasti mencukupkan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan di masa-masa yang sukar. Itu sebabnya malam ini yuk kita semua mau berdoa sepakat. Kita mau hari ini masuk doa sepakat supaya lebih dari 240 orang malam ini yang punya pergumulan, kita percaya, kita sudah mengimani bahwa ini akan dikabulkan. Karena kita hari ini belajar untuk mengucap syukur. Yuk kita satukan hati, ya, kita mau berdoa. Bapa, kami berdoa sepakat. Kami tahu bahwa firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dan sepakat. Yang ada di rumah-rumah kami tahu saat ini mereka punya pergumulan masing-masing, baik keuangan, rumah tangga, pasangan, sakit penyakit, semuanya Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebaikan-Mu terjadi saat ini, kasih setia-Mu terjadi, bahkan keajaiban besar akan terjadi buat setiap masalah kami. Seperti yang kami ucapkan di hadapan-Mu, demikian Tuhan Engkau akan melakukan. Saudara bisa mengucapkan di hadapan Tuhan malam ini apa yang jadi pergumulan terberat, seperti yang kami ucapkan di hadapan-Mu hari ini Bapak, bahwa rumah tangga akan dipulihkan saat ini. Yang keuangan saudara katakan, keuanganku dipulihkan, rumah tangga anak-anakku dipulihkan, hutangku dipulihkan. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan Engkau mendengar doa-doa dari setiap hari ini, jeritan hati mereka Tuhan. Malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Engkau berkata Engkau akan melakukan, maka keajaiban besar itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kalau sebentar kami mau beristirahat Tuhan, kami mau tidur, kami percaya Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terpuji nama-Mu Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga besar kami, pekerjaan usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.